Sehingga saya namakan gerakan ini adalah Allah Orasari. Artinya Allah tidak tidur. Kalian penegak hukum, tegakkan hukum itu Anda akan ditagih nanti besok lusa pada saat Anda sudah dipanggil dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Pak Burhanuddin, saya menagih saja itu Anda di backup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada backup yang lebih hebat. Karena ingat, kepemimpinan itu hanya 5 tahun hukum, ya, tidak lebih. Sampai detik ini kejaksaan tidak proses persoalan ini, maka kami ancam, kami akan duduki yang namanya Kejati DKI Jakarta. Kalau bisa kita bakar Kejati Jakarta. Mantan Presiden Republik Indonesia saja tidak dihargai, didiskriminasikan. Bagaimana dengan rakyat kecil dibuang di hutan? Ini ancaman, ancaman keadilan, ancaman daripada hukum kita. Jadi saya minta Bapak Burhanuddin, kalau memang Anda itu hebat, pecat yang namanya Kejati DKI Jakarta, karena dia yang buat lama, dia yang membuat sehingga ijazah Pak Joko Widodo tidak diproses. Apalagi yang Anda tahan. Kami selain alumni UGM termasuk masyarakat Indonesia Timur menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Oke, ya, itu soal ancaman menduduki Kejati dan kemudian meminta pemecat Kajati. Dia bilang Kejati terus ya, Kajati. Orangnya perlu disebut nggak usah. Jadi kita yang paling penting bahwa itu tidak hoax ya, itu pernyataan yang memang dibuat oleh mereka para termul ketika melakukan press conference. Di sisi lain ada juga permintaan agar ditahan. Jadi itu juga disampaikan oleh kalau ini jelas ya, karena Ade Darmawan kan sebenarnya pihak pelapor kan. Ade Darmawan yang mengatakan karena ini sudah Ade Darmawan bukan pelapor, Adi Kurniawan pelapor. Bukan. Ade Darmawan ini bagian dari Pradi Bersatu, saya anggap begitu aja. Ya, kan? Kuasa hukumnya Pradi Bersatu pelapor. Jadi Ade Darmawan itu kemudian mengatakan karena ini sudah P21 maka tersangka sebaiknya ditahan. Ini provokasi untuk nahan-nahan dan lain sebagainya bagi kita sangat tidak relevan, karena setelah kita pelajari misalnya itu undang-undang yang dijadikan dasar hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu sangat tidak relevan. Jadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE 2008 dan pasal 35 dengan ancaman hukum 12 tahun penjara seharusnya tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Seandainya memang surat dakwaan itu hendak dibuat ya seiring dengan misalnya kasus ini mau dilanjutkan ke persidangan. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang baru aja kita tonton ini, yaitu mengenai dugaan ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, di dalam video yang barusan kita tonton ini ada banyak sekali tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini mengenai dugaan ijazah ini teman-teman. Nah di sini ada yang mengatakan termul tangkap yang ngamuk-ngamuk tidak jelas mana ijazah junjunganmu, tak perlu dihargai seorang pembohong. Termul menggonggong demi bayar, bubarkan termul hanya membuat kegaduhan negara saja. Bila gila-gila bawa Allah ya, tunjukkanlah ijazah Jokowi itu yang penyebab gaduh negara dan negeri ini. Nah teman-teman, kita melihat di dalam komentar para netizen-netizen dalam hal ini yang mengatakan bahwa para termul-termul dalam hal ini teman-teman selalu ngotot untuk membela ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Namun menjadi solusi dari para masyarakat di sini atau para netizen kepada termul supaya tidak ngotot terus, tinggal tunjukkan ijazah dari pada Pak Joko Widodo ini, maka masalah akan selesai. Jangan hanya omong saja tapi buktinya tidak ada, karena yang perlu kita tahu juga teman-teman bahwa bukti-bukti yang kuat dalam hal ini
yang mengatakan ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu. Sudah banyak sekali bukti-bukti teman-teman. Sedangkan dari pihak daripada Pak Jokowi, itu para termul masih belum mereka bisa menunjukkan ijazah daripada Pak Joko Widodo itu. Namun yang perlu kita tahu juga teman-teman bahwa dalam hal ini masyarakat mengatakan kenapa setiap kali Pak Jokowi diundang di persidangan, namun Pak Jokowi juga tetap akan tidak hadir teman-teman, atau selalu menyuruh perwakilannya untuk membela ijazahnya. Namun yang menjadi pertanyaan lagi dari sini para masyarakat mengatakan bahwa supaya para penegak hukum ini teman-teman selalu tegas selama ini untuk menyelesaikan kasus ijazah ini, supaya negeri ini teman-teman tidak gaduh hanya selembar kertas atau selembar ijazah saja. Nah, di sini ada yang mengatakan jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kamu termul, kamu makan uang haram dari Jokowi tidak sadar. Nah, dengan itu teman-teman, masyarakat juga dalam hal ini menduga bahwa para termul ini ngotot membela ijazah ini teman-teman, karena dana selalu mengalir teman-teman. Dan ada juga teman-teman yang mengatakan supaya tidak ada pikiran-pikiran yang negatif terhadap termul-termul ini, maka tunjukkanlah ijazah Pak Joko Widodo ini supaya Anda dibilang gentleman dalam menyelesaikan kasus ini. Jangan hanya omong-omong saja atau bawa nama Tuhan segala dalam hal ini, karena intinya dalam hal ini menurut para netizen atau masyarakat di sini adalah ijazah Pak Jokowi ditujukan, karena sebelum kalian menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo itu, maka semua orang menganggap kalian begitu juga dengan Pak Jokowi adalah pembohong. Dengan itu intinya dalam hal ini supaya para termul dan juga Pak Joko Widodo ini menunjukkan ijazahnya, supaya tidak ada kata-kata yang tidak kita inginkan terhadap para termul dan juga Pak Joko Widodo. Nah, di sini juga ada yang mengatakan termul bicara mengatasnamakan Allah. Selama ini termul anti-Islam. Semua mengatakan demi rakyat. Rakyat yang mana? Mantap Pak Roy, maju terus. Mereka dibayar untuk berlaku seperti itu. Termul minum obatnya salah, jadi ngomong terus. Nah, lanjut lagi. Pasukan tentara goib setelah disiram air kotor yang hina sehina-hinanya. Memang benar kata Rocky, termul otaknya sudah tidak ada. Termul jadi Kejati dan Kapolri saja kalau Anda tidak percaya keputusan pemerintah. Kami rakyat sudah tidak percaya lagi dengan Mulyono. Rakyat tidak percaya. Mantan mau dihargai, berapa pembohong kok minta dihargai. Kejaksaan harga institusi Anda telah diinjak-injak oleh termul. Tegakkan keadilan, jangan gentar, biar ketahuan keaslian ijazah tuannya. Jujur, setelah kusinkronkan pikiran, logika, dan hati, hasil kesimpulan, keyakinan, ku patut menduga emang itu ijazah palsu. Jika keyakinanku salah, semoga Allah mengakhiri hidup ini. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang baru aja kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.